Semoga paham. Ingat ya guys, Om Acas tidak pernah memungut atau meminta uang kalian. Halo guys, balik lagi di channelnya Om Acas. Dan kita bakal trading lagi, melanjutin part yang 140.000 menuju 10 juta guys. Part 8 ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, comment, dan subscribe-nya dulu ya guys ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari Om Acas guys. Semoga paham. Tapi sebelum itu Om Acas mengingatkan lagi kepada kalian, untuk kalian yang pengen gabung ke grup VIP-nya Om Acas, mumpung masih gratis guys, masih gratis ya, masih dibuka slot pendaftarannya. Kalian bisa cek link di bawah sini cara pendaftarannya, kalian bisa langsung hubungi adminnya saja ya guys ya. Dan Om Acas mengingatkan lagi guys, Om Acas tidak pernah melakukan titip dana. Tolong perhatiannya ya guys ya. Ini guys akun-akun yang palsu guys. Ini akun palsu yang mengatasnamakan Om Acas, dan Om Acas tidak pernah menerima titip dana, tidak pernah memberikan nomor rekening Om Acas ya kepada kalian ya guys ya. Tolong dimengerti, karena apa? Karena kursus trading ini gratis guys, gratis ya. Om Acas emosi melihat ada penipuan-penipuan yang jahat-jahat di sana tuh. Om Acas meledak guys, emosi guys. Semoga paham. Yang asli itu yang cuma ada di kolom deskripsi, admin Om Acas. Semoga paham. Dan kali ini Om Acas mengingatkan bahwa di video part 8 ini Om Acas akan memberikan giveaway untuk 3 orang pemenang. Apakah itu? Modal untuk kalian trading, uang tunai untuk 3 orang. Menarik bukan? Menarik. Karena channelnya Om Acas adalah channel yang paling asik. Semoga paham. Dan sebelum lanjut ke part selanjutnya, Om Acas mengingatkan kepada kalian untuk menyimak materi-materi yang Om Acas berikan ya guys ya. Karena kali ini Om Acas akan memberikan sebuah materi untuk membaca pergerakan candlestick dari time frame-nya ya guys ya. Time 1 menit, 5 menit, 15 menit, bahkan 30 detik. Seperti itu guys, semoga paham. Supaya apa? Supaya kalian lebih paham lagi dalam membaca candlestick. Pergerakan arah candlestick itu mau ke atas atau mau ke bawah guys. Seperti itu. Ini langkah yang lebih mudah daripada yang sebelumnya guys. Seperti itu. Kalian tanpa indikator saja sudah bisa membacanya. Dan Om Acas mengingatkan, binomo ini bukan hanya sekedar analisis teknikal, bukan hanya sekedar gambar garis, ini pasang indikator ini, pasang indikator itu, bukan guys, bukan itu. Tapi yang utama adalah mengontrol psikologi kita, mengontrol mental kita, emosi kita. Supaya apa guys? Supaya kita bisa menikmati prosesnya. Karena sesungguhnya tidak ada yang instan untuk meraih kesuksesan guys. Seperti itu guys. Jadi jaga emosi kalian sestabil mungkin, jaga money management kalian sestabil mungkin. Saya nggak peduli sejago apapun kalian, kalau misalnya kalian emosinya nggak stabil, kalau misalnya kalian mentalnya nggak stabil, kalian akan jatuh juga pada akhirnya guys. Karena apa? Karena kita bermain binomo itu sama dengan kehidupan nyata guys. Sama seperti kehidupan nyata. Kalau kita tamak, kalau kita tidak selalu merasa bersyukur, tidak selalu merasa puas, kalian akan jatuh juga pada akhirnya guys. Ketika kalian udah profit, syukuri guys. Take profit itu secukupnya aja. Secukupnya aja guys. 5% per hari itu sudah gede banget. 5% kali 30 hari sudah 150% guys. Kali 1 tahun 1800% guys. Siapa yang ngasih guys? Gak ada guys. Semoga paham ya guys ya. Kita belajar psikologi juga di channelnya Om Acas. Om Acas gak mau kalian menjadi manusia-manusia yang gagal guys. Oke? Oleh karena itu kalian jangan malas-malas belajar. Biar nggak malas belajar, Om Acas siap jadi mentor kamu. Silahkan daftar di grup VIP-nya. Semangat terus untuk meraih sukses kalian. Dan kali ini kita langsung masuk aja ke videonya guys. Ini dia video tradingnya. Semoga paham. Oke guys, kali ini Om Acas sudah ada di pasarnya dan kita melanjutkan tradingan yang kemarin. Kemarin tanggal 15 Maret, sekarang tanggal 25. Berarti udah selang 10 hari nih guys. Om Acas sudah pakai akun ini ya guys ya. Jangan khawatir, kali ini kita akan belajar soal apa? Time period. Oke, berapa aja sih? Baik, Om Acas mau memberikan sedikit edukasi kepada kalian tentang time period ini sebelum Om Acas trading ya guys ya. Semoga kalian paham dan semoga kalian mengerti. Seperti itu. Kita lihat untuk menentukan arah trend, kita harus melihat dari
15 menitnya. Nah, lihat seperti ini. 15 menit ini terdiri dari 3 candle 5 menit. Ini 1, 2, 3. Oke. Kita lihat di 15 menit. Merah kan? Ya, soalnya 3 candle ke belakang. Dia merah di 5 menitnya. Maka dia akan merah. Atau trend sedang turun. 5 menit itu terdiri dari 5 candle di 1 menit. Oke, bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Jika diakumulasikan, dia adalah merah ya guys ya, di 5 menitnya gitu. Nah, panjang kan? Nah, kenapa ada sumbu di sini sedikit? Karena dia di time periode 1 menitnya di sini ada hijau 1 seperti itu. Paham ya guys ya? Untuk lebih pahamnya lagi nanti kita bahas di grup VIP jika kalian ingin bergabung bersama Macha seperti itu. Jadi 1 menit ini terdiri dari 2 candle di 30 detik guys. Nah, 1, 2 merah kan di 30 detik. Di 1 menitnya apa guys? Ya pasti merah seperti itu guys. Semoga paham. Dan sebenarnya trading tanpa indikator juga bisa, namun banyak dan selalu ditanyakan Om Maces menggunakan indikator apa. Baik, Om Maces akan memberikan indikator apa aja atau instrumen apa aja yang Om Maces pakai ya guys ya di binomo ini. Yang pertama, Om Maces akan menggunakan moving average periodenya 7, tipenya simple, warnanya kuning. Ini untuk apa? Ini untuk menentukan support and resistance daripada candle-candle ini. Ketika candlenya berada di atas garis warna kuning ini, dia akan menjadi bullish trend atau trend ke atas. Ketika dia ada di atas, kalian open hijau aja, dia pasti akan masuk guys. Ketika dia di bawah, dia disebut bearish trend seperti itu. Ketika candlenya berada di bawah, open ke bawah terus, dan kompensasinya ke bawah akan melahirkan sebuah profit ya guys ya. Kan ketika di tengah-tengah seperti ini dia masih sideways, atas bawah atas bawah atas bawah seperti itu, tidak dapat diprediksi. Oke, lanjut. Selanjutnya Om Maces menggunakan MACD guys. MACD-nya default aja. Ini untuk menentukan volume jual dan beli dan menentukan arah ya guys ya, seperti ini. Nah, ketika MACD-nya berada di bawah garis level 0 ini, keluar batang seperti ini dan menuju ke bawah, dia akan melaksanakan downtrend ya guys ya, seperti itu. Oke, dilanjut dengan instrumen fraktal. Fraktal ini digunakan periodenya 7 guys. Periodenya 7, warnanya kuning ya guys ya. Om Maces suka banget warna kuning guys, kayak gitu. Dan warna kuning ini akan menentukan support and resistance sementara seperti itu. Nah, semoga paham. Oke guys, kali ini kita mulai dari 35.000. Kenapa guys mulainya dari 35.000? Karena kita tuh harus open posisi dari 1%-nya daripada modal guys, seperti itu. Biar nggak boncos guys, seperti itu. Nggak boleh lebih daripada 1% daripada modal guys. Semoga paham. Oke, kita bukain dulu pasar-pasarnya yang terbuka dan kita lihat guys. Kita menggunakan teori time frame di sini merah. Oke, lihat di waktu 5 menitnya. Dia lagi merah menuju ke bawah. Oke, kita bisa open merah ya guys ya. Oke, kita open merah. Semoga masuk. Dan harusnya di menit terbaru ya guys ya, tapi tidak apa-apa. Kita pasti masuk guys. Soalnya kenapa? Ini lagi downtrend parah. Lagi downtrend parah dan semoga dia nggak oversold ya guys ya. Nggak keburu oversold. Nah, seperti itu. Kita juga lihat di time frame 15 menitnya. Time frame 15 menitnya panjang banget merah ke bawah, yang artinya dia lagi downtrend. Seperti itu. 15 menit terdiri dari 3 candle warna merah. 5 menit terdiri dari 5 candle warna merah. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Semoga paham. Oke guys. Nah, lalu ciri-cirinya pembalikan di mana? Kita lihat fraktalnya. Ketika dia sudah melewati fraktal ini akan menuju ke fraktal selanjutnya guys, seperti itu. Ya, semoga paham ya. Oke. Nah, ketika dia udah melewati ini, akan kita open ke bawah lagi guys. Seperti itu. Tapi kita lihat dulu. Jangan gegabah, jangan gegabah. Seperti itu ya guys ya. Semoga paham. Nah, pokoknya dia mentok di fraktal yang paling bawah. Seperti itu. Oke. Ntar kita lihat dulu
Ini namanya koreksi sementara. Kita bisa open ke bawah. Oke guys, nge-lag ya guys ya. Nge-lag dan delay guys. Oke, tidak apa-apa, kita siapin uang kompensasinya yaitu sebesar 90.000. 88.000 guys. 88.000. Nah, sepertinya dia tidak kuat. Tahan dulu guys, karena kita harus analisis dulu di time frame 15 menitnya. Masih merah, berarti artinya masih downtrend ya guys ya. Oke, kita lihat yang 15 menitnya, dia juga masih merah. Artinya dia masih pengen ke bawah guys. Kayak gitu. Oke, tidak apa-apa. Kita masih bisa open ke bawah ya guys ya. Oke guys. Oke. Semoga dia masih pengen ke bawah guys. Kita lihat lagi di time frame 15 menitnya. Dia masih merah dan di sini menunjukkan arah ke bawah juga. Di 15 menitnya kita lihat juga dia masih merah guys, seperti itu, menuju candle selanjutnya di sini, seperti itu guys. Semoga paham guys, ini gampang banget. Untuk kalian kalau misalnya belum paham, kalian bisa join di grup VIP-nya Om Machas dan tanyakan sepuasnya kepada Om Machas. Dan ini semoga kompensasinya masuk, namun jangan gegabah, kita siapin juga uang kompensasinya sebesar 22.500. Oke guys. Oke. Dia berkonsolidasi dan dia labil ya guys ya. Dia labil, dia mau kemana? Oke, 2-1, ternyata kita lost, tidak apa-apa. Kita masih bisa open ke bawah guys. Oke, kita lihat lagi di 5 menitnya. Dia masih menuju ke bawah. Dan ternyata tadi kita lost. Tidak apa-apa guys, tidak apa-apa. Oke. Berarti kita oh ternyata yang tadi draw ya guys ya. Harus kita mulai lagi daripada 35.000. Tapi tidak apa-apa. Kita berarti masuk di kompensasi ke pertama. Berarti open posisinya mulai 88.000. Kita masuk di, tapi masuk guys, soalnya dia masih downtrend, masih turun, dan semoga ini masuk. Kita siapin juga uang kompensasinya sebesar 550.000. Nah kayak gitu guys. Untuk open posisi dan bermain santai ini perlu mental yang kuat ya guys ya. Dan kita masuk. Lihat guys, cukup di open di kompensasi pertama dan masuk. Jangan lupa dikembalikan lagi ke 35.000 guys. 35.000 dan dia masih ke bawah, tapi kita lihat kenapa dia masih ke bawah dan sudah menyentuh titik support yang ada di sini guys. Titik support yang ada di sini dia turun jauh sekali dan hati-hati guys. Kalau misalnya udah menemukan candle turun seperti ini, hati-hati. Dia sudah menyentuh titik support yang ada di sini dan menembus guys all time high, all time down maksudnya. Oke, kita cari lagi yang lain dan di sini lagi pada turun juga ya guys ya. Oke. Dan di sini juga lagi berkonsolidasi guys. Tidak apa-apa, kita cari yang lain yang lebih menantang ya guys ya. Ternyata lagi pada turun nih mata uang. Mungkin sedang dijual oleh para cupong guys. Oke, kita lihat lagi. Main jangan terlalu gegabah guys. Oke. Nah guys, ini yang menarik guys. Dia sudah menembus garis kuning, artinya akan ada momen pembalikan guys, yang seperti yang Machas bilang. Dan kita lihat juga di time frame 5 menitnya. Oke, dia udah hijau guys. Dia udah hijau di 15 menitnya. Dia udah hijau guys, yang artinya dia akan terus naik guys. Namun dia terpentok di titik resisten yang ini. Kita lihat lagi di 1 menitnya dan kita pantau ya guys ya. Di sini kita open ke atas ya guys ya. Oke, semoga paham. Kita lihat di 15 menitnya dia masih hijau dan terjadi momen persilangan ke bawah atau dead cross. Ini masih hijau. Kita lihat sini apakah dia akan hijau juga. Oke, kita pantau ya guys ya. Oke.
Oke, ternyata dia merah guys. Kenapa? Mungkin dia koreksi guys sebelum lanjut lagi ke atas. Seperti itu guys. Kita siapin uang kompensasi 88.000. Kita lihat arahnya bakal kemana. Di time frame 5 menitnya. Diturun dulu dan di MACD nya dia masih merah. Ternyata ini hanya koreksi guys. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa ini adalah sebuah koreksi, apa yang kita lakukan? Kompensasi searah? No guys, tahan dulu guys, tahan dulu, seperti itu. Bukan? Ternyata dia koreksinya cuma koreksi guys. Nah, lalu bagaimana nih Om Acas? Oke, kita lihat aja dulu, santai aja dulu. Dia menembus lagi ke bawah. Kita pantau dulu guys, pantau dulu. Santai dulu, setelah ada yang menjual pasti ada yang membeli guys. Ini ragu-ragu. Oke, kita lihat lagi di 5 menitnya, apakah dia masih berusaha untuk hijau. Oke, dia masih berusaha untuk hijau ya guys ya. Kita tahan dulu sebentar. Tahan yang ini. Oke, kita open searah aja ya guys ya. Kita open searah aja karena kenapa? Karena dia udah sideways guys. Sideways. Ingat guys, candle itu tidak selamanya naik, tidak selamanya turun. Namun kita harus perhatikan juga di candle 5 menitnya dia masih warnanya hijau. Apakah ini koreksi atau bukan? Kita tunggu dulu ya guys ya. Dia masih hijau di 15 menitnya, di 30 menitnya all time framingnya kita lihat dulu. Ternyata dia di 35 menitnya masih downtrend menuju ke sini. Namun di sini ada sedikit titik support guys menuju ke sini. Jadi bagaimana? Kita lihat dulu guys. Oke, di sini dia masih menuju ke atas. Kita open ke atas. Oke. Kayak gitu guys. Jadi bermain tuh nggak usah rusuh ya guys ya, nggak usah terlalu berambisi, dan juga kita harus beranalisis guys. Untuk kalian yang pengen pinter analisis, kalian bisa ikut webinarnya Om Acas. Kita siapin juga uang kompensasinya sebesar 220.000. Ternyata loss guys. Ternyata loss, gak apa-apa. Loss gak apa-apa. Ini masuk ke kompensasi ketiga. Kompensasi kedua ya guys ya. 1, 2. Dan di sini ada 550.000. Kenapa Om Acas percaya banget ini bakal naik? Kita lihat dulu all time-nya. Ternyata dia benar guys, hanya koreksi guys. Oke. Ayo, naik dong. Oke, Om Acas terlalu bergesa-gesa, tapi nggak apa-apa. Terlalu tergesa-gesa. Harusnya ini turun, dan Om Acas tahu ini bakal turun, tapi Om Acas pilih naik. Dan ini Om Acas melakukan kesalahan. Oke guys, 1, 2, 3, dan di kompensasi ketiga ini kita emang harus stop loss guys. Harus stop loss, dan Om Acas juga ingin mengajarkan kepada kalian untuk melakukan stop loss ya guys ya. Tapi kita lihat dulu apakah dia nggak kuat di titik supportnya. Oke, Om Acas bakal nekat, but nggak apa-apa karena dia akan mantul guys. Dia turunnya udah panjang banget. Oke, Om Acas percaya ini pasti bakal masuk.
Soalnya kenapa? Teori supply and demand, ketika dia sudah terlalu banyak yang menjual, maka ada yang membeli guys daripada di sininya. Seperti itu. Oke, semoga dia melakukan koreksi dulu sebelum naik lagi ke atas. Harusnya sih seperti itu teorinya ya guys ya. Setelah turun, maka dia akan naik guys. Semoga analisis supply and demand Omachas ini benar, karena seperti itu guys, ketika sudah banyak orang yang menjual dan harganya sudah terlalu rendah, maka akan ada yang membeli. Dan ini adalah sebuah momen yang menurut Omachas berlaku di saham, cryptocurrency, bahkan di forex sekalipun ya guys ya. Ketika harga sudah terlalu rendah, maka akan ada yang membeli, seperti itu. Dan ketika ada yang membeli, harga akan naik guys. Makanya tadi Omachas mau stop loss cuma melihat dia mantul di titik resisten, di titik supportnya, maka tidak akan disia-siakan, yang akhirnya berujung masuk ya guys ya, 2.160.000, dan kita udah profit 200.000, yang dimana kita harus istirahat karena Omachas aja jujur deg-degan ya guys ya untuk melakukan kompensasi sampai ke 4 guys, 1, 2, 3, 4. Oke guys, mungkin Omachas akan beristirahat dulu sebentar aja. Oke guys, ini histori terakhirnya, dan ya cukup sampai sini dulu, dan tarik nafas dulu sebentar ya guys ya. Semoga paham. Nah, oke guys, kali ini kita lanjutin ini yang tadi ya guys ya. Udah lumayan tenang, dan kita cari-cari lagi pasar-pasarnya ya guys ya. Dan ini lagi turun banget, momennya turun, dan ini ada menjulang tinggi ke atas, yang artinya dia ada yang membeli harga-harga rendah tersebut ya guys ya. Kita lihat juga menggunakan time periode ya guys ya. Dia udah menjulang tinggi ke atas, apakah ini hanya koreksi atau itu adalah sebuah momen pembalikan. Kita lihat ini trennya masih ke bawah ya di 30 menitnya. Namun jangan terlalu gegabah, dia meninggalkan shadow sampai setengah body daripada candle. Dan kita lihat lagi di 5 menit, dia masih hijau. Kita lihat lagi di 1 menitnya. Oke guys, kita nggak bisa open posisi ketika dia sudah melebihi daripada garis merah ini guys, garis kuning ini, seperti itu, atau MA7 ini. Kita nggak bisa guys, kita nggak bisa melebihi guys. Oke. Dan dia sudah melakukan persilangan dan timbul candle hijau di sini. Namun jangan terpaku sama satu oscillator saja atau MACD saja. Karena kenapa? Karena di time periodenya bisa dilihat guys, dia menuju kemana. Nah seperti ini kan masih di tengah-tengah guys. Dia bimbang apakah dia akan terus ke atas atau dia meneruskan ke bawah guys, karena ini trennya masih ke bawah menuju support yang selanjutnya, seperti itu. Namun dia pernah melewati support sini dan mantul ya guys ya, antara dia akan terus ke bawah atau dia akan naik ke atas. Nah ini yang perlu kita perhatikan dari mempelajari time periode, seperti itu guys. Semoga paham. Nah oke, dia kayaknya nggak kuat turun. Oh jangan lupa diubah lagi ke 35.000 guys, seperti itu. Oke, karena di sini bimbang ya guys ya, pasti kalian bingung. Ini udah melebihi daripada garis, tapi kok ini candlenya merah ya? Tinggalin aja guys, kayak gitu. Di sini yang Omachas sambil memberikan edukasi yang terbaik untuk kalian ya guys ya. Oke, di sini udah titik jenuhnya, dia kenapa turun? Karena dia udah mentok di pada titik resistennya di sini guys ya. Ini titik resisten, ini titik support, seperti itu. Namun jangan khawatir, kita lihat di 5 menitnya. Apakah dia akan terus naik ke atas atau ke bawah guys, kayak gitu. Nah ini kan baru pindah candle, kenapa candlenya kecil, seperti itu guys ya. Kita lihat lagi di 15 menit, dia juga masih merah. Kayaknya koreksi karena momen ini lagi pada ke atas ya guys ya. Di 5 menit momennya ke atas juga karena habis persilangan, dan di 1 menit pasti akan ke atas juga guys. Nah kita open ke atas gitu. Kalau misalkan di time periode 15 menit, 5 menit, dan 1 menitnya udah ke atas, otomatis kita open ke atas. Kalau misalkan time frame periodenya 5 menit ke bawah, 15
15 menit ke bawah, 5 menit ke atas, 1 menit ke bawah. Ya, cari rata-ratanya saja guys. Atau jangan dipaksakan sama sekali. Kayak gitu. Lihat aja guys, kalian bisa menilai itu dari beberapa indikator. Kalau misalkan di sini dia bisa di bawah daripada MA7, di sini di atas MA7 guys ya. Namun jangan gegabah, kita siapin juga uang kompensasinya, takutnya dia nggak jadi naik ya guys ya. Semoga paham. Oke, dia udah kedap-kedip nih, hati-hati nih guys, jangan open posisi lagi. Kita cek ombak lagi guys. Oke, masuk guys. Cing cing ting ting. Oke. Nah ini dia ragu nih guys, dia masih mau ke atas atau mau ke bawah. Nah, kebetulan momennya masih ke atas ya pasti ke atas guys. Ini momennya lagi ke bawah ya pasti dia ke bawah guys. Kayak gitu guys. Kenapa macet selalu terburu-buru? Karena lihat guys, dia udah ke bawah, dia pasti ke bawah guys. Oke, semoga paham. Dan di sini juga dia nah dia juga di 5 menitnya ke bawah, di 15 menitnya dia juga ke bawah guys. Nah, kenapa Om Acas terlalu pede untuk open ke bawah? Karena Om Acas sudah tahu ini pasti akan ke bawah guys. Namun disiapin juga uang kompensasinya untuk open posisi searah lagi, seperti itu guys. Nah ini kan lihat dari outlooknya seperti ini, dia masih ke bawah guys, seperti itu. Semoga paham. Oke. Aduh, telat ya guys ya. Kita harus siapin juga uang 35.000 nih. Karena posisi kita dari 35.000. Bentar kita tunggu naik dulu ke atas. Karena dia oke. Dia pasti mantul guys. Oke, di 15 menitnya terlihat dia akan turun menuju yang sini. Artinya kita masih positive thinking untuk open posisi ke bawah ya guys ya. Oke gitu. Wah, kok telat Om Acas? Tenang aja guys, tenang aja. Dia di sini. Dan ini telah membentuk inverted hammer yang artinya permintaan masih turun ke bawah. Namun kita lihat dulu, itu kan pasti mantul guys. Karena harga tuh nggak selalu turun, nggak selalu naik. Seperti itu guys. Oke, ini masuk di menit selanjutnya. Kita tungguin aja di menit selanjutnya guys ya. Kita siapin uang kompensasi sebesar 88.000. Nah, dia pasti turun guys. Harusnya sih turun ya kalau misalkan dilihat dari time frame 5 menitnya ya guys ya. Dilihat juga dari time frame 15 menitnya, harusnya dia melakukan sebuah aksi turun ya guys ya. Unjuk rasa guys. Semoga paham. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya. Dan buat kalian yang pengen dapetin edukasi kece dari Om Acas nih kan, Om Acas gitu kan, Om Acas gitu. Kalian bisa langsung gabung ke grupnya guys. Semoga paham. Dan Om Acas siap menjadi mentor kalian, menjadi tempat curhat kalian, menjadi apapun, everything untuk kalian. Karena Om Acas butuh teman guys. Ya, Om Acas butuh teman. Karena Om Acas ini jomblo ya guys. Jomblo. Tapi nggak peduli kalau Om Acas jomblo, yang penting Om Acas banyak duit ya guys. Oke. Mulai lagi dari 35.000. Ini kemana Om Acas? Kita masih turun guys. Masih turun gitu. Kenapa masih turun? Kita lihat apakah dia sudah menyentuh daripada titik resistennya, supportnya. Ternyata dia udah menyentuh titik supportnya, tapi dia masih downtrend ke bawah. Bagaimana Om Acas? Waduh, gimana ya gitu. Kita lihat 30 menitnya dia masih ke bawah, jadi santai aja. 1 menitnya, nah dia masih ke bawah guys. Jadi kita siapin uang kompensasi sebesar 88.000. Wow, murah banget gitu kan. Kayak ngomongin siapa ya, yang pasti bukan orang itu. Karena Om Acas memiliki personality sendiri yang gak sama kayak orang-orang di belahan dunia manapun ya guys. Kita akan posisinya searah lagi guys. Kenapa masih searah? Ya kalian tahu jawabannya guys. Di 30 menitnya masih arahnya kemana? Ke bawah. Sampai kemana? Ke sini. Kayak gitu guys. Di 15 menitnya masih kemana? Masih menuju ke sini. Jadi masih ke bawah dong. Masih. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti tanyain aja ke Om Acasnya langsung.
Gimana Om Acas bisa menghubungi Om Acas? Ya di PPIP dong. Kalau misalkan PPIP-nya sepi, chat aja langsung di grup PPIP-nya Om Acas, gitu kan? Atau enggak langsung chat Om Acas juga boleh guys. Kalau karena chatnya terlalu banyak, Om Acas pasti balesin satu persatu, karena Om Acas ini adalah pria-pria kesepian. Kayak lagunya Ceylon Seven ya. Nggak apa-apa guys. Pokoknya take profit secukupnya aja. Kita baru istirahat sekali ya guys ya. Harusnya istirahat tuh 2 kali, 3 kali, 4 kali, ngopi dulu. Karena Om Acas lagi wadaw masuk guys. Tuh kan kebanyakan ngomong sih Om Acas, jadi lupa gitu. Mau siapin uang kompensasi tuh lupa gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita siapin lagi dari 35.000 guys. Oke, dia masih turun guys, masih enak. Masih turun ke bawah guys, menuju ke sini. Apa sih yang ditakutin gitu kan? Nah, kita lihatin dulu. Oke, sip. Masuk di menit selanjutnya kan guys. Kita telat guys, tapi nggak apa-apa. Dia tuh pasti pengen ke bawah gitu. Karena kenapa? Dia masih berada di bawah. Gini ya guys ya, indikator Om Acas yang buat nih Om. Bukan Om Acas yang buat, tapi ini Om Acas riset sendiri ya guys ya. Kita siapin uang kompensasinya juga, takutnya loss ya guys. Nah, dia masih berada di bawah garis EMA 7. Lalu time periode 5 menitnya dia menuju kemana? Ke bawah. Di 15 menitnya menuju kemana? Ke bawah. Di 30 menitnya menuju kemana? Ke bawah. Oke. Di 1 jamnya menuju kemana? Ke bawah. Ya opennya juga ke bawah guys. Semoga paham. Oke, meskipun ini sudah menembus garis EMA 7, ya kita sabar. Gak apa-apa. Dia selagi masih kuat ke bawah, dia pasti akan ke bawah guys. Percaya nih. Kita lihat nih, ini belum melakukan kompensasi. Kita sampai kuat kompensasi berapa? Kita lihat guys. Kita lihat sampai kompensasi ke berapa sih kuatnya. Gitu kan? Ini harganya udah terlambung tinggi gitu. Terlambung tinggi bahasanya. Lambung apa ginjal bang? Waduh, bercanda. Oke. Nah, oke. Jadi kita main tuh nggak cuma dari satu time frame doang guys. Nggak dari satu. Oke, dia udah menuju ke atas guys. Nah, oke, di 5 menitnya ternyata dia mantul ke atas guys. Di 15 menitnya ternyata dia masih ke bawah guys. Semoga dia ke bawah guys. Kayak gitu. Kita lihat dulu 15 menitnya, di 5 menitnya, di 1 menitnya. Nah, oke guys, Om Acas di sini masih percaya untuk apa? Untuk turun. Karena kenapa? Karena outlook hariannya, outlook jangka panjangnya dia masih ke bawah. Dan pasti di saat dia naik pasti ada yang namanya koreksi, dan disitulah kita koreksinya akan masuk guys. Kayak gitu. Itu aja sih kalau misalnya cara bermain Om Acas ya, mindsetnya Om Acas kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya mental, bangun mental kalian dulu di akun demo guys. Kalau misalnya kalian udah tahu feel-nya, pola bermain binomo ini hanya seperti ini, dan dan kalian akan paham seperti itu, akan paham dengan sendirinya. Oke, kita siapin 550.000. Oke guys, kita lihat untuk memastikan dia hanya koreksi 5 menitnya tuh kan guys, dia mantul daripada garis EMA 7 di 5 menitnya. Kayak gitu guys, simple and santai. Di 15 menit masih turun, dan Om Acas percaya ini pasti bakal turun guys. Nah, di 1 menitnya juga dia turun jauh, namun gak apa-apa, jangan terlalu gegabah, masih ada 18 detik lagi. Kayak gitu, simple aja main. Kompensasi 1, kompensasi 2, baru kompensasi kedua, belum ketiga, belum keempat. Tadi sampai keempat ya guys ya, dan masuk gitu. Nggak ada sampai kompensasi ke-5, ke-6, ke-7, yang itu artinya mereka males mikir guys. Nggak kayak Om Acas. Tuh lihat, buktinya apa? Buktinya masuk. Sesimpel itu doang. 100.000 lagi kita udahan guys. Kita mulai dari 35.000. Kenapa? 1%-nya daripada modal, harusnya 39.000. Tapi nggak apa-apa. Oke guys, simple ya. Oke, dan ini lagi kemana Om Acas? Ini lagi naik sebenarnya guys.
lagi naik, tapi kita udah terlampau ketinggalan. Nah, liatin di sini guys. Ini merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Selanjutnya apa? Yes, kalian bisa jawab sendiri. Ini adalah salah satu teknik zebranya Om Acas. Merah, dimana dia merah akan melakukan koreksi. Seperti itu guys. Oke? Nah, oke. Nah, merah kan? Oke. Ketika dia melakukan merah dan melewati garis ini, kita lihat dulu guys. Kita lihat dulu. Dia udah persilangan nih. Oke guys. Pertanyaannya kenapa Om Acas opennya ke atas? Karena kenapa? Lihat aja guys. Masih ke atas. Di 15 menitnya masih ke atas. Di 5 menitnya masih ke mana? Masih ke... Oh enggak, di 5 menitnya masih koreksi. Dan tapi tidak usah khawatir guys. Kita siapin uang kompensasi sebesar 88.000. Ini kompensasi pertama ya guys ya. Tapi Om Acas percaya ini pasti bakal masuk. Percaya banget, sebanget-bangetnya ya guys ya. Nah. Oke, dia all time high. All time high. Oke. Dia udah turun nih di 1 menitnya. Bagaimana Om Acas? Santai dulu, santai dulu. Santai dulu, gitu kan. Tenang aja. Tenang aja. Kita siapin juga kompensasi sebesar 220.000. Nah. Kita lihat dulu nih kemana nih arahnya nih. Dia 5 menit, di 5 menitnya itu masih ke atas. Dan Om Acas percaya ini 15 menit ini akan membawakan profit ya guys ya. Karena dia masih menuju ke atas. Semoga seperti itu. Semoga ya guys ya. Oke, dia udah merah nih. Hati-hati. Kalau misalkan 3 time frame mengatakan merah, itu harus hati-hati guys. Ini baru kompensasi pertama ya. Oke, lihat di kompensasi ke 1 menitnya, dia udah merah. Artinya kita harus stop dulu guys, bentar. Oke, kita balik arah. Kenapa balik arah? Kalian bisa jawab sendiri ya guys ya. Kenapa Om Acas balik arah? Koreksi, nggak apa-apa. Kita lihat di 5 menitnya. Sebenarnya dia masih uptrend guys. Cuma tadi 3 time frame mengatakan merah, ya Om Acas merah dong. Tapi nggak apa-apa guys. Tidak apa-apa. Ini pasti masuk. Pasti masuk. Sudah mulai jenuh ya guys ya. Sudah mulai jenuh. Masuk ke kompensasi 1, 2, dan 3. Oke. Dan ini perang biasa. Di akhir-akhir selalu seperti ini ya guys ya. Selalu dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Semoga ini profit. Kita berpikir bareng-bareng guys. Profit. Ini harus profit guys. Ini udah dimasuk di kompensasi ketiga, 1, 2, dan 3. Dan biasanya Om Acas selalu berakhir di kompensasi ketiga. Semoga ini profit. Kita harus berpikir bersama profit. Jika tidak, kita akan kompensasi sebesar 1.200.000. Oke guys, profit ya guys ya. Profit. Oke. Oke guys. Karena ini udah trennya ke bawah, Om Acas sudah terlanjur, semoga ini profit. Ya guys ya, ini trennya lagi ke bawah. Didukung dengan MACD dan
5 menitnya juga dia lagi ke bawah, di 30 menitnya juga dia lagi ke bawah, di 1 menitnya tentu dia pasti akan ke bawah. Seperti itu guys, semoga paham dan semoga paham. Kalian harus yakin guys, seyakin-yakinnya kalau misalnya kalian punya mindset ini pasti bakal turun, dan ini pasti kenyataannya akan turun guys. Seperti itu. Ada kata-kata bagus dari seorang pebisnis dari luar negeri, jika kamu berpikir mencari uang itu adalah sebuah hal yang sulit, maka kenyataannya akan sulit guys. Jika kalian berpikir mencari uang itu harus dengan bekerja keras, mati-matian, pada kenyataannya akan seperti itu, dan kita profit ya guys ya. Oke, pas di 4.014.000. Oke, kita lanjutin quotes yang tadi. Jika kalian berpikir mencari uang itu adalah sesuatu hal yang sulit, pada kenyataannya akan sulit. Namun jika kalian berpikir mencari uang itu mudah, ya pada kenyataannya akan mudah guys. Seperti itu. Kalau misalnya kalian berpikir ini akan profit, ya kalian pasti akan profit. Seperti itu. Ketika loss, kalian harus tetap positif. Suatu saat nanti aku pasti akan profit, dan suatu saat pasti aku akan menjadi orang yang kaya. Nah, kaya itu terlalu luas. Sekarang aja kita udah ada di posisi kaya dibanding teman-teman kita yang ada di pinggiran sana. Seperti itu ya guys ya, yang tidak punya HP dan tidak punya rumah. Kalian masih bisa main binomo. Kalian adalah orang kaya guys. Seperti itu ya. Kaya itu butuh nominal. Dalam doa kalian sebutkan nominal berapa yang kalian punya di tanggal berapa guys. Itu akan menjadi kenyataan guys. Percaya sama Om Acas. Dan Om Acas telah membuktikannya di kompensasi ke-1, kompensasi ke-2, kompensasi ke-3, kompensasi ke-4 masuk, dan Om Acas di sini sudah percaya karena 3 time frame 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit mengatakan ke bawah dan didukung di bawah daripada garis MA7 ini, dan belum melebihi ya guys ya MA7 ini, dan didukung MACD-nya. Jadi ada beberapa poin keputusan yang Om Acas punya untuk melakukan open posisi. Nah, semoga paham, dan semoga paham di part 8 ini. Dan kita lanjut dulu ke kamera. Om Acas ingin penutupan dulu ya guys ya. Semoga paham. Oke guys, kali ini tradingannya udah selesai, dan semoga paham guys. Karena apa? Karena kita take profit itu secukupnya aja. Cukup 500.000 per hari itu udah gede banget guys. Om Acas harap kalian bersyukur guys. Karena apa? Karena posisi Om Acas sekarang adalah sebagai pemula guys. Kayak gitu. Semoga paham guys. Oke? Take profit secukupnya aja. Kalau bisa 1% sampai 5% gak boleh tamak. Kalau misalnya kalian udah merasa jago, kalian bisa take profit itu per sesi guys. 1% pagi, 1% siang, 1% malam, 1% sore, 1% tengah malam, ataupun 5% pagi, 5% siang, 5% sore, 5% malam, 5% tengah malam guys. Semoga paham. Karena kenapa guys? Kenapa harus dibagi-bagi kayak gitu? Itu versinya Om Acas ya. Kenapa harus dibagi-bagi gitu? Karena ketika kita main, emosi kita itu memuncak guys. Kita itu kalau terus-terusan profit, yang ada dopamin kita, rasa senang kita meningkat, dan itu parah guys kalau misalkan dibiarkan seperti itu. Kita kalau loss akan terus mencari lossnya, akan terus mencari profit meskipun loss akan tetap dikejar. Yang terjadi apa? Loss guys. Kayak gitu. Semoga paham guys. Kayak gitu. Nah, Om Acas mau mengingatkan kepada kalian untuk main itu secukupnya aja. Jaga emosi kalian dan tentukan stop lossnya. Atur money manajemennya dengan baik guys. Seperti itu. Kalau misalkan satu hari udah take profit 5%, kalian disiplinlah dengan money manajemen kalian guys. Nggak boleh lebih daripada 5%. Kalau misalkan kalian udah menentukan stop lossnya 3 kali loss dalam satu hari, ya udah guys. Atau di kompensasi ke-3 kalian harus berhenti, ya udah guys, berhenti. Jangan maksain di kompensasi ke-4, atau enggak saldo kalian habis. Semoga paham. Atau enggak, tentuin stop loss juga bisa dari nominal guys. Kalau kalian udah lossnya melebihi 300.000, 500.000, atau 100.000 paling kecil, sudahi guys. Dan Om Acas mau menyarankan open posisi itu mulai dari 1% daripada modal ya guys ya. Misalnya kalau kalian modalnya 2,8 juta, kalian bisa mulai dari 28.000. Kalau kalian modal 5 juta, kalian bisa mulai dari 50.000. Karena kenapa? Karena itu sudah diperhitungkan dengan manajemen kalian ya guys ya.
kompensasinya dikali 2,5. Seperti itu guys, semoga paham. Nah guys, kayak gitu aja. Om Acas mengingatkan, kalau misalnya kalian mau gabung di VIP-nya Om Acas, kalian tinggal daftar di link di bawah ini. Cuma link yang asli ada di bawah ya guys ya. Grup Om Acas yang asli cuma ada ini guys. Ini linknya, Om Acas Free. Ya guys ya, Om Acas Free ini linknya guys. Yang asli cuma ini. Hati-hati dengan segala tindak penipuan. Om Acas tidak pernah melakukan titip dana, tidak pernah melakukan joki akun, tidak pernah meminta rekening kalian sepeser pun, atau Om Acas memberikan rekening, itu tidak pernah guys. Om Acas di sini hanya ingin menebarkan ilmu yang Om Acas punya, ingin memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga paham. Dan saatnya Om Acas bilang jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan Om Acas pamit. Salam profit. Semoga paham.